Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arisandi dari program studi S1 Teknik Mesin. Pada mata kuliah Teknik Pengukuran sesi ke-13, saya akan menjelaskan tentang terminologi roda gigi. Langsung saja kita ke materinya. Kita mulai dari pengertian roda gigi. Nah, roda gigi merupakan elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya dan putaran dari suatu poros ke poros lain tanpa terjadinya slip. Nah, sistem transmisi roda gigi digunakan karena yang pertama yaitu keefisiensinya dalam yang tinggi, keefisiensian yang tinggi. Lalu selanjutnya itu kehandalan dalam operasional. Yang ketiga tidak mudah rusak. Yang keempat dapat meneruskan daya dan putaran yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu kemudahan dalam pengoperasian dan pembuatan dan perawatannya. Nah, dari uraian tersebut secara garis besar, dasar sistem transmisi roda gigi adalah dua buah silinder yang menggelinding atau berputar tanpa terjadinya slip. Nah, kecepatannya linear sama, yaitu P1 sama dengan P2. Nah, sistem transmisi roda gigi mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem transmisi yang lain. Antara lain yang pertama yaitu meneruskan rasio kecepatan yang sama dan juga tepat. Nah, kontak antar gigi terjadi dengan sudut kontak yang sama, sehingga rasio atau kecepatan tidak mengalami perubahan selama roda gigi tersebut bekerja. Lalu selanjutnya itu tidak terjadi slip. Nah, pada berbagai mesin seringkali slip tidak boleh terjadi karena akan mengurangi efisiensi mesin secara keseluruhan. Nah, pada sistem transmisi roda gigi, slip tidak akan terjadi karena kontak antar gigi terjadi dengan pas. Lalu yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk meneruskan daya yang besar. Nah, sistem transmisi roda gigi dapat meneruskan daya yang besar karena bentuknya yang ramping dan kekuatannya yang tinggi. Lalu yang keempat yaitu dapat digunakan untuk meneruskan putaran yang tinggi. Nah, putaran yang dihasilkan oleh sistem transmisi roda gigi dapat dari putaran rendah sampai dengan putaran yang tinggi. Nah, perbandingan transmisi roda gigi dapat didesain sesuai kebutuhannya. Lalu selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk jarak sumbu. Nah, jarak sumbu poros yang dekat. Jarak antar poros dalam sistem transmisi roda gigi dapat didesain sesuai dengan kebutuhan dan space yang tersedia. Gearbox yang dihasilkan didesain sesuai dengan transmisi roda gigi, dapat berukuran kecil sampai dengan yang besar. Lalu kemudian yaitu memiliki efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi dari sistem transmisi roda gigi karena tidak terjadinya slip akibat kontak gigi. Nah, putaran dan torsi yang diteruskan sama sesuai dengan perbandingan transmisi yang diinginkan. Lalu selanjutnya yaitu memiliki daya tahan dan kerja yang baik. Nah, transmisi roda gigi biasanya didesain untuk berbagai kondisi operasional dengan mempertimbangkan beban statis gigi, beban dinamis, beban keausan, dan tegangan lentur yang terjadi akibat kerja berkelanjutan. Nah, hal ini menghasilkan sistem transmisi roda gigi yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap fluktuasi beban yang diterimanya. Lalu selanjutnya itu memiliki bentuk yang ringkas. Keunggulan transmisi roda gigi adalah salah satunya yaitu karena bentuknya yang sangat ringkas dan ramping. Nah, hal ini dapat diperoleh karena bentuk roda gigi sangat sederhana, kecil dan ramping sehingga dapat dikemas dalam gearbox yang ringkas. Lalu selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk meneruskan putaran dari satu poros ke poros yang lain, dari poros jajar, bersilangan, dan poros dengan sudut tertentu. Nah, sistem transmisi roda gigi dapat menghasilkan putaran output dengan berbagai posisi baik sejajar, bersilangan maupun membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, selanjutnya kita ke terminologi roda gigi. Terminologi pertama yaitu pitch circle atau lingkaran pitch. Lingkaran hayal yang menggelinding tanpa terjadinya slip. Lingkaran ini menggunakan dasar untuk memberikan ukuran-ukuran gigi seperti tebal gigi, lalu ada jarak antara gigi dan lain-lain. Nah, merupakan diameter dari lingkaran pitch. Jumlah gigi persatuan pitch di diameter. Jumlah gigi persatuan pitch itu diameter. Nah, kedua circular pitch yaitu jarak bagi lingkaran. Jarak sepanjang lingkaran pitch antara profil dua gigi yang berdekatan atau keliling lingkaran pitch dibagi dengan jumlah giginya yaitu atau Z. Yang ketiga yaitu adendum. Adendum yaitu jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch diukur dalam arah yang radial. Yang keempat dedendum yaitu jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dengan arah yang radial. Yang selanjutnya yang kelima yaitu working depth atau jumlah
jari-jari lingkaran. Jumlah jari-jari lingkaran kepala dari sepasang roda gigi yang berkontak, nah dikurangi dengan jarak poros. Yang keenam yaitu clearance circle atau lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran adendum dari gigi yang berpasangan. Yang ketujuh yaitu pitch point atau titik singgung. Nah, dari lingkaran pitch dari sepasang roda gigi yang berkontak yang juga merupakan titik potong antara garis kerja dan garis pusat. Lalu yang selanjutnya ke-8 yaitu oppressing pitch circle, lingkaran singgung yang dari sepasang roda gigi yang berkontak dan jarak porosnya menyimpang dari jarak poros yang terjadi secara teoritis. Nah, lalu yang ke-9 yaitu addendum circle atau lingkaran kepala gigi, yaitu lingkaran yang membatasi gigi. Yang ke-10 yaitu dedendum circle, yaitu kaki yang lingkaran yang membatasi kaki gigi. Yang ke-11 width of space, tebal ruang antara roda gigi diukur sepanjang lingkaran pitch. Yang ke-12 yaitu pressure angle atau sudut tekan. Nah, sudut yang dibentuk dari garis normal dengan kemiringan dari sisi kepala gigi. Yang ke-13 yaitu total depth atau kedalaman dari total jumlah dari addendum dan dedendum. Yang ke-14 yaitu tooth thickness atau tebal gigi, lebar gigi diukur sepanjang lingkaran pitch. Yang ke-15 tooth space yaitu lebar ruang ruang antara dua gigi sepanjang lingkaran pitch. Yang ke-16 yaitu backlash atau selisih antara tebal gigi dengan lebar ruangnya. Yang ke-17 yaitu face of tooth atau disebut sebagai sisi kepala permukaan. Nah, gigi di atas lingkaran pitch. Yang ke-18 plane of tooth yaitu sisi kaki permukaan gigi di bawah lingkaran pitch. Yang ke-19 toto plane yaitu puncak kepala permukaan di puncak gigi. Yang ke-20 yaitu face width yaitu lebar gigi kedalaman gigi diukur sejajar sumbunya. Yang terakhir 21 yaitu jumlah modul gigi, perbandingan antara diameter lingkaran pitch dalam milimeter dengan jumlah gigi. Biasanya dinotasikan dengan persamaan M sama dengan D0 per Z. Nah, untuk menentukan besaran ukuran roda gigi yang hendak dibuat dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari sistem yang merupakan standar dasar, yaitu yang pertama sistem modul dan yang kedua itu sistem diametral pitch. Oke, pertama sistem modul merupakan salah satu sistem perhitungan yang dipakai dalam menentukan ukuran besaran dari sebuah roda gigi yang dirancang dan dibuat. Nah, satuan ukuran sistem modul ini adalah metrik. Nah, sehingga sistem modul ini sering juga disebut sebagai metrik modul. Modul M adalah merupakan perbandingan antara diameter tusuk, diameter pitch dengan jumlah profil gigi pada sebuah roda gigi. Nah, ukuran yang digunakan dalam prakteknya ukuran modul standar dimulai dari 0,3 sampai dengan 50. Selanjutnya sistem diametral pitch atau DP. Sistem diametral pitch merupakan sistem perhitungan dalam menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan dalam perancangan atau pembuatan sebuah roda gigi dengan sistem satuan inci. Perbedaannya itu yaitu inci. Nah, lalu kita ke perancangannya. Nah, banyak rumus yang diperlukan dalam merancang roda gigi, seperti yang pertama yaitu gaya yang bekerja pada arah putaran roda gigi. Ft sama dengan Fn dikali cos AB, di mana Ft yaitu gaya tangensial, Fn yaitu tekanan normal pada permukaan gigi, dan AB yaitu sudut tekan gigi. Nah, biasanya dalam desain gambar roda gigi, pembuat gambar atau desainer menyertakan tabel keterangan pada gambarnya. Seperti contohnya ya, pada gambar roda gigi lurus, biasanya di bawahnya itu suka ada keterangan gambar. Contohnya roda gigi lurus, jika banyaknya gigi jet yang dibuat adalah 94, maka modul yang dipakai adalah 10, modul 10. Nah, dengan profil pahat yang normal menurut standar DIN, sudut tekannya atau beta, biasa itu sebagai beta, adalah 20 derajat. Nah, untuk diameter lingkaran jarak atau D yaitu 940. Lalu faktor pergeseran profil X yaitu lebih dari 0,05, jarak sumbunya A 560 dengan toleransi lebih dari 0,05. Lalu tinggi giginya H 22,5 dan lebar giginya S yaitu 5. Nah, begitu saja mungkin materi dari terminologi roda gigi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.